udah ngomong banyak. Gue yang itu mantap. Ada lagi guys, kemarin kan aku ceritanya mau ke ini Semenggoh Orang Utan Center. Nah itu tuh ada bisnya gratis gitu kan. Terus aku berpikir daripada ngapain di waterfront lagi, aku mau ke situ main-main kan. Sudah tuh aku naik bisnya, kan orang ini buta maps, unlock maps tempat baru ya, jadi belum paham aku tuh berhentinya di mana. Terus ya udah aku jalan kaki aja 1 atau 2 kilo gitu. Sampailah di pemberhentian itu. Terus ya udah aku nunggu bis sekitar 1 jam karena panas banget sumpah, jadi aku mau jalan pun males, mending aku duduk di situ nunggu bis 1 jam. Ya udah aku nunggu bis 1 jam, akhirnya dapat bis jurusan waterfront. Nah pikirku nanti bis itu di waterfront puter lagi ke Semenggoh, ternyata enggak. Sampai di waterfront ternyata udah ada bis yang lain yang ke Semenggoh. Nah aku harusnya turun dari bis yang waterfront ke bis Semenggoh. Karena turunku telat, jadi aku ketinggalan bis yang ke Semenggoh. Ya udahlah, aku pikir pupus sudah aku ke Semenggoh. Kita take another bus, dan bisnya itu jedanya itu 1,5 jam, jadi masih lama. Di situ sekitar jam 12-an kalau nggak salah. Terus ya udah aku ke masjid dulu kan. Ya udahlah aku ke masjid, sholat, terus nanti jalan-jalan bentar di Indian Street. Terus nanti ikut lagi bis yang ke Semenggoh jam 1.30. Tapi nggak ke Semenggoh, aku mau ke airport, mau ke bandara karena mau nge-charger HP. Karena aku tahu di airport pasti ada charger HP kan. Ya udah aku ikut jam 12:30 sampai di airport itu jam 2:30 atau jam 3 kurang gitu pokoknya. Dari situ aku nge-charger, setelah selesai terus aku kan di waktu mau turun di bandara aku ditanyain sama sopirnya, kan pakai bahasa Malaysia kan nggak terlalu oke ya di kupingku, kalau dia belum ngomong 2 kali aku belum paham. Ya udah, terus dia tanya mau kemana, ke airport. Terus dia langsung nembak, mau ke ini ya, KL ya, mau ke Semenanjung ya, dia bilang gitu. Karena aku malas ngejelasin, ya udah aku bilang iya mau ke Semenanjung gitu. Iya mau ke Semenanjung. Oh iya, mumpung hari libur ya, hari Minggu. Terus aku ya aja, karena malas juga jelasin mau ngapain ke airport. Malu juga ke airport cuman mau charger HP kan. Ya udah, akhirnya aku turun di airport. Terus di sana selesai. Terus aku mau balik lagi kan. Udah jam 3:30 itu mau balik lagi ke waterfront. Karena ngapain juga di sana lama-lama. Terus aku pikir kalau aku ikut bis yang tadi pasti aku ditanyain, kenapa katanya mau ke ini, mau ke KL, mau ke Semenanjung, kok balik lagi naik bis ini? Aku bingung ya jawabnya apa nanti. Sudah aku memutar otak lah, ikut bis yang jurusan Semenggoh tapi turun di terminal. Ada Kucing Sentral gitu di deket airport itu ada terminal gitu kan. Waktu pertama kali aku datang ke Kucing juga di sana turunku. Ya udah aku bilang terminal gitu kan waktu pertama masuk. Nah udah nih masuk, duduk, terus jalan set terminal masuk. Nah kok dia nggak, aku udah pencet bel kan kalau turun harus pencet bel, aku udah pencet bel tapi kok dia nggak berhenti. Matilah aku. Ya udah aku diem aja ya, karena aku juga bingung, juga takut mau berhenti di tengah jalan kan nggak bisa. Ya udah aku ikutin aja dia. Waktu di jalan aku mikir lagi, nanti kalau mekanismenya sama kayak yang aku ketinggalan bis di waterfront, bisa jadi aku bakal ketinggalan bis di Semenggoh. Matilah aku, Semenggoh mana jauh lagi, jauh banget lagi dari kota kan. Bingung juga nanti mau gimana. Nah akhirnya ada ibu-ibu yang turun nggak tahu di mana ta. Ya udah aku ikut aja turun di situ. Ikut turun di situ in the middle of nowhere. Aku buka maps akhirnya dan harus jalan agak jauh gitu jalannya. Ya udahlah aku ikutin maps lah. Oh nggak, di maps tuh jauh kan jalannya, tapi aku lihat di maps itu kayak cuma nyebrang doang. Ya udah aku ikut intuisiku, akhirnya aku nyebrang doang. Ntar ada motor.
nyebrang jalan gitu kan, kalau nggak salah 200 meter 300 meter gitu. Nah itu ada pusat pertokoan. Nah waktu aku lewat situ tuh banyak yang ngeliatin. Kenapa? Aku juga bingung kan, kenapa pada liatin aku. Mungkin karena jarang ada anak cewek jalan di situ, jalan kaki. Mungkin di situ banyak kan ini ya, naik mobil ya. Aku juga nggak ada lihat ada yang jalan kaki di situ masalahnya. Ya udah, aku jalan agak nancek gitu. Terus nah di situ tuh ada jalan 2 sama flyover. Terus aku bingung, ini apakah tol atau gimana, karena bener-bener nggak ada pertokoan, nggak ada rumah, nggak ada, ya cuman orang lalu lalang, mobil dan truk, bis kayak gitu, motor nggak ada masalahnya. Nah aku mikirnya itu jalan tol, kalau aku nyebrang di situ nanti tiba-tiba dipergokin, dimarahin, dan bukan orang situ lagi, gimana nasibku nanti? Aku bingung kan. Terus akhirnya aku lihat ini lagi, map lagi, untuk meyakinkan diri karena nggak ada yang bisa ditanyain juga. Ya udah, aku melihat map, terus ternyata agak harus nyebrang 4 jalan gitulah. Ya udah, karena di sana sepi, kebetulan sepi juga, mau tanya juga nggak ada, panduanku cuman Google Map. Akhirnya aku memberanikan diri untuk nyebrang di situ dengan berbekal kepercayaan dan kepedean dan bodo amatan. Akhirnya aku nyebrang, seret. Di bawah flyover itu aku lihat dari kejauhan ada plang, ada halte bus stop. Nah di situ aku udah mulai lega, bener nih aku jalannya. Ya udah, bener jalannya. Akhirnya aku nyebrang, alhamdulillah bisa nyebrang. Terus nunggu di situ kurang lebih 30 menit 40 menit gitu kan, sambil ngeliatin, kan ada aplikasinya yang bus gratis itu. Aku lihat aplikasinya, ternyata alhamdulillahnya masih ada bis terakhir itu jalan dari Semenggoh jam 4.30. Sampai sana aku sekitar jam 4-an. Terus di situ tuh sepi pol, nggak ada yang jalan kaki, nggak ada rumah, nggak ada. Serem deh, kalau kalian jangan ikut-ikut ya. Terus ya udah, di situ aku nunggu setengah jam kalau nggak salah. Nah ada bis warna pink, yang harusnya aku ikutin tuh bis warna abu-abu yang gratis. Karena aku berpikir ya udahlah, yang penting naik bis dulu ke kota biar lebih gampang, nanti kita cari alternatif lain. Yang penting pokoknya pergi dari sini gitu. Aku cuman berpikir gitu. Ya udah, naik bis warna pink. Sebelum naik itu ditanyain, aku bilang kan, menelisik pengalaman dia sebelumnya. Aku bilang mau ke waterfront gitu kan. Bapaknya bingung, waterfront. Aku bilang lagi waterfront. Kan waterfront kan namanya waterfront enggak sih? Terus ya udah, bapaknya waterfront bilang gitu. Ternyata di sini namanya waterfront, bukan waterfront. Padahal pakainya O bukan A loh. Terus ya udah, aku realize kan, ya udah, iya waterfront gitu. Terus bapaknya ini ngece, apa sih bahasanya, ngeledek. Waterfront, emang kata frog gitu kan. Mungkin dia kedengerannya waterfrog, aku bilangnya. Padahal kan waterfront ya, bukan waterfrog. Ya udahlah, akhirnya alhamdulillah bisa masuk. Udah, aku sambil melihat maps, kira-kira sampai mana, ini benar atau salah, lihat-lihat rute. Ternyata benar, turunnya di waterfront alias waterfront, bukan waterfrog. Itulah kemarin sedikit huru hara perjalanan aku di Kuching. Sangat ekstrim, lucu, dan mungkin kalau kalian ada cruise ship dia datang ke sini. Itulah pokoknya cerita kemarin. Seru, tapi juga nggak mau kalau diulangi lagi, capek. Kemarin itu sampai aku rekor jalan kaki itu 18.000 langkah. Gila, 18.000 langkah, berapa kilo tuh jalan. Itulah pokoknya. Hari ini rencana nggak kemana-mana karena sebenarnya aku kerja, tapi nggak tahu di ghosting atau gimana kerjaannya. Tapi it's okay. Mungkin Tuhan juga memberikan kenikmatan untuk saya bisa jalan-jalan di kota orang ini. Terus besok rencananya aku check out jam 12 atau setengah 11 gitu, naik mobil abu-abu lagi buat ke airport, ke bandara. Terus mungkin di sana aku bakal nunggu sampai jam 6 karena flightku itu jam 6. Lebih baik menunggu di sana lama karena aku juga bingung di sini mau kemana juga. Udah bosen lah di waterfront lama-lama.
Udah itu aja. Besok flight ke Kinabalu itu jam 18.25 kalau nggak salah. Sampai Kinabalu jam 8 kalau nggak salah. Terus ya udah, nanti di sana kita lihat apakah akan ada huru-hara lagi. Semoga semuanya aman-aman aja. Kita tunggu besok di sana. Thank you. Wah, 10 menit gila. Sudah puas duduk. Duduk puas. Kita balik lagi ke penginapan aja, karena siapa tahu ada info menarik di penginapan nanti. Ini ujung dari Waterfront. Itu udah ujung. Ya udah itu aja, mau bilang apa lagi aku. Hari ini gitu-gitu aja, nanti malam mungkin keluar bentar cari makan atau cari apa kayak di luar. Cari makan lah, cari apa, cari pacar juga susah di sini. Udah itu aja. See you nanti malam kalau aku mau ngevlog lagi. Panas di sini walaupun cloudy sedikit tapi panas. Asli cuacanya. Gak cocok sama aku. Ya cocok sih. Daripada hujan kan. Tapi hujan gak panas, enak. Tapi panas gak hujan. Nah itulah namanya manusia, nggak bisa bersyukur dia. Bye. Aku sebenarnya pengen makan mie ayam. Di sini cari mie ayam. Kemarin aku lihat di sini ada, tapi hari ini nggak ada katanya. Katanya bakso, ya udah kita makan bakso aja. Apakah baksonya akan sama dengan bakso Wonogiri? Minimal aku juga beli ini tahu isi kayak. Nah, kita makan tahu isi. Ya mbak. Tinggal di sini atau kerja? Enggak, cuman vacation. Jalan-jalan. Dari mana? Dari Indonesia. Bukan maksudnya Malang kah, Jawa? Jawa. Kayaknya Sendiri di sini. iya sendiri. Orang Indonesia atau orang sini? Orang sini. Orang sini. Semua kita orang sini. Aku kira orang Indonesia. Kira orang apa? Indonesia. Iya orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya semuanya kita kan ini kan tokonya toko Indonesia. Oh, makanya. Itu di sini kan orang ini kan bukannya bukan toko orang Indonesia di sini. Ya orang Indonesia ini di sini sama yang ada di ujung orang Indonesia. Ada di sana juga. Ada. Kalau yang dulu di sini kan udah tutup. Walah, iya. Ownernya aja orang Bandung. Orang Bandung dia. Iya. Kakaknya orang mana? Orang Pontianak. Orang Pontianak, aku kemarin dari Pontianak. Oh. Jadi di sini ngomongnya orang kita semua di sini ada orang Jawa dari Manggarai. Makanya kok ini nyambung sama aku. Maksudnya aku nggak harus ngomong 2 kali, mereka udah tahu apa yang Udah aku. paham, Iya, kan? udah paham. Biasanya kan Ada harus ngomong. dari Bandung, dari Malang. Oh iya. Pontianak. Berarti good choice aku kesini. Aku pengen mie ayam kan. Terus kemarin aku lihat di sini ada. Ini kalau pengen mie ayam tuh nanti bukannya di tempatnya ada di ini dekat Petanan ya. Jauh dari sini. Enggak juga sih jauh. Berapa menit? Kalau dari sini ke Petanan itu kadang pakai Grab tuh cuma Rp5. Nggak jauh ya berarti. Enggak jauh. Aku pengen mie ayam tapi ini udah ada bakso nggak apa-apa. Soalnya besok aku udah pergi lagi. Orang Bandung yang ini. Oh iya. Enak berarti. Harusnya oke sih. Restoran Indonesia ternyata. Bener.
laksanya tadi tutup, terus aku males cari laksa yang lain. Di sini tuh aneh, kayak makannya bukanya waktu makan doang. Jadi kayak jam 8 sampai jam 2, terus nanti buka lagi jam 4 sampai jam berapa gitu. Jadi nggak setiap hari, setiap saat buka gitu, nggak kayak di Indonesia kan buka terus sampai kiamat ya. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk makan. Udah habis sih, tapi aku tadi makan bakso. Mana ya? Mana sih? Nah, makan bakso. Udah selesai. Ternyata ini restoran Indonesia. Makannya cocok sama lidahku. Kemarin tuh aku udah kesini beli ayam goreng. Bukan ayam goreng, nasi goreng ayam. Dan oke di lidahku. Emang benar, karena ini masakan orang Indonesia. Jadi aku kangen mie ayam guys. Sebenarnya aku pengen makan mie ayam, tapi di sini nggak ada. Masih lama lagi, seminggu lagi baru bisa menemukan mie ayam. Jadi ya udah. Setelah ini kita bakal ngopi kali ya. Ngopi nggak tuh? Hujan turun begitu deras setelah makan. Dibungkus juga. Hujan sih tapi nggak dingin, panas malah. Setelah ini mau makan ini. Mau beli kopi, tapi agak jauh dari sini. Aku mau bawa ini lagi, payung. Tunggu aja di sini bentar. Update kehidupan sore ini. Enggak sore sih, udah malam ini. Di sini udah jam 7 lebih. Tadi alhamdulillah, it's a good news or not, but I said alhamdulillah karena kerjaan aku ada kejelasan. Jadi besok mulai training buat new project. Trainingnya 2 weeks, 2 minggu. Berarti nanti aku di Kinabalu. Kayaknya nggak banyak keluar karena aku mempertaruhkan pekerjaan aku di 2 minggu itu. Dan aku di 2 minggu itu juga ada naik kapal. Jadi semoga naik kapal 2 hari dari Nunukan ke Makassar. Jadi I hope the training going smooth and I can continue with my work, remote work. So yeah, that's the good news for today. And tomorrow I will fly to Kinabalu, but because tomorrow my training start from 10 a.m. and we have meeting at 11 a.m. so I think I will stay in my homestay for 2 hours, 11 until 1 p.m. and then go to the airport at 2 or 3 p.m. So that's my schedule for tomorrow. Actually, my checkout time for the homestay is in 12, but yeah, I will negotiate with the receptionist to extend it for 1 hour for meeting with my trainer tomorrow. So yeah, I hope tomorrow is going well and nothing big happen. That's today inspo. Dan aku kebelet pup. Sebenarnya tadi pagi aku nggak mandi sih, karena kemarin malam itu aku mandi jam 9-an kalau nggak salah, 9 atau setengah 10 gitu. Terus aku kan kamar mandinya di dalam kamar ya, dan kamarnya sharing berempat, tapi cuma ada 2 orang, aku sama 1 orang, nggak tahu orang mana, berkulit hitam pokoknya. Aku belum pernah ngobrol juga, dan cowok. Jadi kalau ke kamar mandi itu kedengeran. Nah aku takutnya kalau lagi pup terus brot gitu dia dengeran, aku jadi ini ya, malu nggak sih? Makanya kemarin itu aku pup di ini masjid. Lucu nggak sih pup di masjid? Tapi nggak jauh dan enak juga. Untungnya ada sabun juga di sana. Ya udah. Baru sekali itu aku pup di Malai dan cuman 1 biji. 1 biji ini info nggak guna sih, tapi ya udahlah. 1 biji. Terus kayak ini tadi aku minum kopi dan perutku kontraksi. Jadi kayak aku bakal pup nanti di sana. Soalnya biasanya 2 hari kemarin tuh kalau malam dia itu nggak ada pergi. Jadi semoga malam ini dia pergi juga.
jadi aku bisa dengan free, dengan bebas ini pup di kamar mandi. Dengan PD-nya aku pup di kamar mandi. Oke. Di sini city light, bukan city light sih, apa ya, river light. Bagus guys. Tapi di sini cuacanya panas. Nggak tahu kenapa panas pol. Aku nggak betah deh kayaknya kalau di sini lama-lama. Mungkin si turis itu juga nggak keluar pagi tuh, dari pagi dia nggak keluar. Aku ya baru rasa ya, selama aku di situ tuh dia nggak pernah mandi. Jadi kayak perasaan aku di sana udah mandi beberapa kali, dia dari aku datang sampai sekarang, sampai tadi aku pergi tuh dia nggak ke kamar mandi boy. Apakah turis memang seperti itu? I don't know. Kalian pengen lihat aku tidur di mana nggak guys? Inilah aku kasih curtain karena ini nggak ada curtainnya. Untung aku bawa ini dari Bali, oleh-oleh waktu 2022 kalau nggak salah, aku beli ini di Bali. Inilah aku tidur di tempat seperti ini. Ini ada satu cowok, dia baru keluar, terus itu kosong, ini juga kosong. Tapi malam pertama ini ada isinya cewek, malam kedua ini ada isinya cowok, sekarang malam ketiga kayaknya cuma kita berdua. So far aman-aman aja, semoga juga aman. Biasanya tuh ini ada curtainnya guys, tapi nggak tahu yang ini nggak ada. Ini kamar mandi kita. Ini yang aku bilang kalau pup di sini kalau ada orang itu aku agak sungkan ya, karena pasti kedengeran brot-brotnya. Tapi untung hari ini dia keluar, jadi aku bisa pup dengan santai dan lega. Sudah, itulah. Ini di dalamnya berantakan karena aku mau packing buat besok. Rencananya besok aku nggak akan, jangan dibalik, tinggal nggak pakai kerudung, nggak akan mandi karena males mandinya besok aja di Kinabalu. Sedikit inspo dari saya. Bye. BTW guys, tadi malam kan aku tidur di bawah sini nih. Nah di atas sini tuh ada cowok. Pas aku kesini tuh nggak ada orang kan. Terus aku udah mandi, aku udah rapi, udah mau tidur, ada cowok masuk kan. Set. Terus dia friendly sih, SKSD, dan Englishnya bagus. Dia tanya aku, I have none, do you want to eat, gitu kan. Terus aku bilang, no, it's okay, it's alright, you can take it, gitu kan. Terus ternyata setelah aku buka dan aku lihat wajahnya, aku kira dia itu enggak deng, wajahnya itu Asia, dia kayak wajah Asia pokoknya, bukan turis Eropa, Afrika dan segalanya, itu bukan orang Asia, tapi Inggrisnya lancar banget. aku pikir kayak dia kalau nggak Filipin sih, karena aku punya trainer orang Filipin dan dia Englishnya mirip kayak itu. Aku jadi ngerasa kayak apakah itu trainerku juga. Pokoknya Englishnya lancar banget dan fasih dan kayak pronunciation-nya oke. Terus ya udah, dia naik ke sini ke atas tidur. Aku baru nyadar ternyata ini tuh kalau tidur di atas goyang-goyang dikit tuh bunyi kan, jadi kayak was-was gitu aku. Tapi nggak sih, tadi malam aman-aman aja. Terus di pertengahan malam itu tiba-tiba aku kebangun karena ada orang kentut. Lucu nggak tuh, kentut, dan itu kenceng banget sumpah. Jam berapa aku lupa, tapi dia kentut sampai aku kebangun boy. Lucu banget, dan nggak cuma sekali. Kan aku pertama dia kentut, aku kebangun, terus kan belum bisa tidur ya, nggak bisa langsung tidur ya, aku lihat jam dulu, aku buka HP dulu, terus baru abis itu nggak lama kemudian kentut lagi dia, dan kenceng sumpah. Terus aku kayak pede banget nih orang kentut. Tapi ya udah sih, mungkin kayak manusiawi nggak sih, juga aku juga ngerasa ya udahlah, bodo amat, nggak kenal juga, baru kenal, pede aja gitu. Ya udah deh. Terus tadi pagi jam 5:30 kalau nggak salah dia mandi terus pergi. 5:30 mandi pergi, kan aku tutup ya, ada tirai gini, mungkin dia sungkan kan. Aku tahu kalau aku itu bangun, tapi dia nggak ngobrol sama aku, ngobrol sama yang bed sampingku. Dia kayak
basa-basi. By the way, I have several question for you. Dia bilang gitu, what's your name, tanya nama sama where do you come from gitu. Aku denger sih, tapi kayak aku nggak mau keluarlah, ngapain. Sudah setelah itu dia pergi, berakhirlah sudah cerita ini. Begitu cerita sebelum tidur. Haha. Aku udah siap, udah packing juga nih. Kalian kelihatan nggak? Kelihatan pasti. Ini udah packing, semoga nggak lebih dari 10 kilo. Terus yang ini dibawa ke kabin, semoga nggak lebih dari 7 kilo. Oke, bye bye, see you tomorrow.